Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun GKT Banyuwangi. Kalau sejak persekutuan yang pertama, gereja kita sudah berusia 71 tahun. Karena itu saya mewakili keluarga mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita semuanya. Semoga iman kita semakin dikuatkan dan kita terus menjadi berkat bagi jemaat-jemaat maupun juga orang-orang yang belum percaya. Mari saudara sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Di dalam momen ulang tahun ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema, yaitu gereja oleh Allah bagi dunia. Saudara, yang saya maksudkan gereja di sini adalah orang-orangnya, bukan gedung gerejanya. Nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana Alkitab mengajarkan setiap kita bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai gereja, kita sudah dipanggil dari gelap, kita sekarang hidup di dalam terang Tuhan. Itu semua adalah oleh Allah. Karena itu kewajiban kita adalah menjadi berkat bagi dunia sehingga Tuhan dipermuliakan. Mari bersama kita akan berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa yang di sorga, kami mohon kepadamu menyerahkan untuk waktu ini kami akan belajar bersama-sama firman-Mu. Tolonglah kami yang lemah, terbatas, dan berdosa ini Tuhan. Kiranya Engkau yang sendiri memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, baik saya yang menyampaikan, jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat terus mengingat dan mensyukuri atas segala pimpinan-Mu kepada setiap kami, jemaat-jemaat GKT Banyuwangi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Gereja oleh Allah bagi dunia. Mari kita melihat Filipi 1 ayat 18 sampai 26. Filipi 1 ayat 18 sampai 26. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara sekalian, suatu kali ada seorang pendeta yang melakukan pelayanannya. Salah satunya yaitu pelayanan perkunjungan. Di hari tersebut, pendeta ini berkunjung di salah seorang jemaatnya yang sudah tua. Seperti biasa, ketika pendeta tersebut datang ke rumah orang tua ini, seperti biasanya yang dilakukan, yang dibicarakan adalah menanyakan bagaimana kabarnya, apakah sehat-sehat, dan juga pendeta ini menanyakan anak dan cucu kakek ini
yang memang tinggal di dalam satu rumah. Saudara, di dalam ceritanya ini ternyata seorang tua dan juga kakek ini bercerita kepada pendetanya bagaimana beberapa tahun belakangan ini anak, menantu maupun juga cucunya memperlakukan dia seperti seorang yang tidak dipedulikan lagi. Beliau cerita bagaimana sebenarnya ketika bertahun-tahun yang lalu, ketika istrinya baru saja meninggal, anaknya tersebut ini sebenarnya mengajak papanya ini untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Anaknya, menantunya, bahkan cucunya yang waktu itu masih kecil sangat senang karena kakeknya ini tinggal bersama-sama dengan dia di dalam rumah tersebut. Tetapi saudara, beberapa tahun belakangan ini ternyata situasinya itu jauh berbeda dengan bertahun-tahun yang lalu. Kalau bertahun-tahun yang lalu, keluarga ini memperlakukan kakek ini dengan sangat baik dan penuh perhatian. Tetapi justru yang dilakukan beberapa tahun ini, anak, menantu memperlakukan dia seperti seorang yang tidak dipedulikan lagi. Pernah suatu kali dia cerita, suatu kali dalam satu malam kakek ini lapar. Seperti biasa dia ambil piring, dia mau ambil nasi dari magic jar. Nah, pada malam itu memang kebetulan lauknya itu adalah sup. Kakek ini karena mungkin lapar dan juga mungkin sudah lemah, dia ambil mangkok, dia ingin ambil kuah sup tersebut. Dia tidak tahu bahwa kuah sup ini baru saja dimasak dan masih mendidih. Karena refleksnya terkena panas, akhirnya jatuhlah mangkok itu dan akhirnya mangkok itu pecah berkeping-keping. Mendengar bunyi mangkok yang pecah, anaknya langsung pergi ke dapur. Dia melihat bahwa salah satu mangkoknya yang mahal itu sudah dipecahkan oleh papanya. Dan tebak kira-kira apa yang dilakukan oleh anaknya? Dia langsung marah ketika papanya itu menjatuhkan mangkok tersebut. Dan pada saat itu dia marah. Dan malam hari itu dia mengatakan, malam hari ini papa ndak usah makan. Karena itulah yang harus diganjarkan menjadi hukuman karena mangkok itu sudah pecah. Kakek ini melanjutkan ceritanya kepada pendeta tersebut bahwa sebenarnya anak maupun juga menantunya ini adalah seorang Kristen yang hidupnya itu sangat baik ketika ada di gereja. Memang anak dan mantunya ini pergi ke sebuah gereja yang gerejanya itu lain dengan dirinya. Dia cerita bagaimana kehidupan anak dan menantunya ketika di gereja sangat baik. Pelayanan ini dia ikut. Ketika mengikuti hal ini dia sangat aktif. Bahkan ketika bertemu dengan jemaat-jemaat yang lain, perkataan dan juga perbuatannya sangat manis dan sangat baik. Tetapi ketika sudah pulang dari gereja, ternyata hal yang baik tersebut tidak dibawa ketika dia sudah berada di rumah maupun juga di dalam tempat pekerjaan. Lalu kakek ini bilang, kalau anak dan mantu saya ini sebagai seorang Kristen yang menjadi malaikat kalau hari Minggu saja. Sedangkan Senin sampai Sabtu ketika berada di rumah, dia itu seperti sebuah monster yang sangat menakutkan dan juga mengerikan. Bahkan ketika hari Senin sampai hari Sabtu ketika bekerja, dia pun juga menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para karyawan-karyawannya. Sehingga karyawannya itu banyak yang sakit hati dan juga kecewa. Dari cerita dan juga obrolan pendeta dan juga kakek ini, saudara, kita dapat mengetahui. Seringkali kita banyak kali menemui bahwa umat Tuhan, bahwa orang-orang percaya seringkali berbuat semacam ini. Kalau di gereja dia begitu baik, dia begitu ramah. Tetapi sesudah pulang dari gereja, ketika hari Senin sampai hari Sabtu, mereka berlaku sama seperti
yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, pada hari ini firman Tuhan menolong setiap kita, memberikan nasihat kepada setiap kita, bahwa kita pun juga sebagai gereja, kita pun juga sebagai umat Tuhan, ingatlah bahwa oleh karena anugerah Tuhan, oleh pekerjaan Tuhan sendiri, kita telah menerima keselamatan. Karena oleh pekerjaan Allah inilah, maka seharusnya kita pun juga membawa dampak yang baik ketika kita hidup di dalam dunia ini. Oleh anugerah Allah bagi dunia ini, sehingga dunia dapat kita berikan dampak positifnya, sehingga dunia dapat memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Paulus ketika kita membaca ayat-ayat yang barusan saya bacakan tadi. Saudara sekalian, kitab Filipi atau surat Filipi itu disampaikan oleh Paulus untuk jemaat-jemaat di Filipi. Dan memang secara khusus pada saat itu Paulus sedang ada di dalam penjara di kota Roma. Tetapi semasa hidup Paulus di penjara tersebut, dia itu menuliskan surat ini kepada seorang hamba Tuhan, seorang rekan kerjanya yang bernama Epafroditus. Yang dituliskan di dalam suratnya di Filipi ini, meskipun Paulus di dalam penjara, tidak membuat surat ini bernada kekecewaan maupun juga kesedihan. Tetapi kalau kita melihat, saudara, surat Filipi ini banyak sekali bertema-tema tentang sukacita dan juga ucapan syukur. Paulus tidak lain tidak bukan menuliskan surat ini karena memang dia melihat kalau memang dia ini semasa hidupnya banyak sekali mengalami penderitaan dan juga kesulitan, bahkan ketika itu di dalam penjara, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan sukacita yang diberikan Allah kepada dirinya. Kalau kita melihat bahwa Paulus itu di penjara, sebenarnya bukanlah kejahatan maupun juga kesalahan dia sendiri. Tetapi justru Paulus di penjara karena dia sudah memberitakan Injil. Tetapi di dalam semua yang dialami oleh Paulus itu, Paulus tetap sadar bahwa memang bukan kesalahannya sendiri karena memberitakan Injil. Tetapi dia ketika di penjara itulah, dia itu semakin menyadari bahwa ketika dia di penjara, makin banyak orang yang tetap memegang teguh Injil, tetap melihat bahwa inilah bukti kebenaran Injil. Maka saudara sekalian, Paulus ini menuliskan surat-surat ini kepada jemaat di Filipi dan juga kepada rekan kerjanya yang bernama Epafroditus. Kalau kita melihat sekali lagi temanya, gereja. Paulus pun juga adalah sebuah gereja. Paulus adalah seorang umat Tuhan. Dia sendiri ingat, oleh anugerah Tuhan itulah dia dapat menerima jaminan keselamatan. Maka seharusnya dia pun juga sadar, dia pun juga semasa masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, dia menuliskan segala pekerjaannya itu dituangkan melalui sebuah tulisan-tulisan. Supaya apa? Supaya membawa dampak yang baik bagi dunia, sehingga dunia dapat mengenal Tuhan, dunia dapat memuliakan Tuhan di sorga. Karena itu kalau kita melihat di dalam diri Paulus, dia itu ingat betul bagaimana oleh Allah itulah dia menerima jaminan keselamatan. Saudara, kalau kita menjadi sebuah gereja, hendaklah kita yang pertama kali juga ingat, semasa kita bisa hidup, kita menerima anugerah keselamatan, ingatlah, yang pertama kali adalah oleh Allah. Dan Paulus betul-betul yakin akan hal itu. Coba kita melihat ayat yang ke-19 sampai 21. 19 dikatakan begini. Karena aku tahu
bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Jaminan keselamatan itulah yang menjadi penghiburan bagi Paulus. Paulus meyakini jaminan keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Maka ketika dia semasa hidup, pekerjaannya atau tujuan hidupnya adalah seperti ayat yang ke-20. Biarlah melalui tubuhku aku memuliakan Kristus. Dan juga ayat 21, ayat yang cukup terkenal, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kita seringkali menemui bahwa kehidupan umat Tuhan ketika semasa hidup itu adalah untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk kesuksesan, untuk hal-hal yang duniawi atau jasmani. Ada begitu banyak hal-hal duniawi yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi justru di dalam ayat 21 kita kembali diingatkan oleh Paulus, apa yang harus diprioritaskan? Hidup adalah bagi Kristus, bagi Tuhan. Walaupun nanti aku mati, di situ dikatakan mati pun juga adalah sebuah keuntungan. Karena apa? Beruntung. Karena dia langsung ketemu dengan Tuhan. Dan tidak ada lagi penderitaan maupun juga kesusahan ketika sudah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Saudara sekalian, kalau kita melihat, sebenarnya orang-orang Kristen itu sangat gampang sekali untuk bisa melihat anugerah Tuhan. Tetapi yang sering kali dilupakan itu adalah hal yang kedua ini. Apa itu? Bagi dunia ini yang lupa. Kita sudah terus-menerus diingatkan melalui khotbah, melalui saat teduh, melalui perenungan dan sebagainya. Hanya anugerah Tuhan saja yang diberikan kepada saya dan kepada Anda sekalian. Kita dapat mengimani semuanya itu. Tetapi yang kita seringkali lupa, yang seringkali kita gagal, justru kita ini sebagai gereja, kita harus tetap hidup bagi dunia ini. Maksudnya bukan menuruti dunia, tetapi membawa dunia ini percaya kepada Tuhan. Membawa dunia ini kita berikan dampak yang baik, sehingga dunia pada akhirnya akan percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Maka ketika Paulus pun juga semasa hidup di dunia, Paulus memberikan sebuah teladan bagi setiap kita, bahwa dirinya sendiri pun juga hidup membawa dampak yang baik bagi dunia. Mari kita melihat ayat 22 secara khususnya, saudara. Ayat 22 di kalimat yang pertama bilang begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Paulus betul-betul sadar dirinya ini masih hidup di dunia. Dia tidak hidup langsung ke sorga. Tidak, saudara. Jika aku harus hidup di dunia ini. Apa maksudnya Paulus menuliskan kata atau kalimat seperti ini? Nah, saudara, kata dunia itu bukan menunjuk kepada tempatnya, buminya, bukan. Fokusnya kepada apa? Melainkan fokus bahwa Paulus, saya, jemaat-jemaat, masih hidup di dunia ini berdampingan dengan orang-orang yang berlainan dengan kita. Kalau kita melihat gambar yang tadi sebelumnya, sebuah bola dunia, bumi, itu ditopang oleh beberapa tangan. Dan yang menariknya, saudara, tangan-tangan tersebut itu berlainan. Jumlahnya banyak, tetapi warnanya lain-lain. Ada yang warna putih, ada yang warna sawo matang, ada yang warna hitam. Tetapi semuanya melakukan pekerjaan yang sama. Apa itu? Sebuah simbol untuk menopang dunia, mengangkat dunia untuk tetap membawa berkat dan juga perbuatan yang baik untuk orang-orang yang tinggal di dalam bumi ini. Karena itu, saudara sekalian, Paulus itu sadar betul bahwa dirinya oleh anugerah Tuhan, maka hidupnya harus membawa dampak yang baik bagi dunia ini. Semakin ditegaskan bahwa Tuhan
memanggil Rasul Paulus itu adalah untuk bangsa non-Yahudi. Paulus adalah rasul bagi bangsa non-Yahudi. Karena itu dia sangat betul-betul tahu bahwa hidupnya bukan membawa hal yang baik kepada orang-orang Yahudi sebangsanya saja, tetapi dia membawa hal yang baik kepada orang-orang non-Yahudi. Yaitu untuk menyimbolkan apa? Menyimbolkan orang-orang yang ada di dunia ini, yang lain agamanya, yang lain budayanya, yang lain sukunya, yang lain latar belakang sosial, ekonomi, dan sebagainya. Semuanya dianggap adalah orang-orang yang pantas menerima keselamatan dan juga anugerah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk menerima berita Injil, berita baik untuk disampaikan kepada mereka. Lalu juga kalimat yang kedua, ayat 22 dikatakan begini. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya apa? Dia sadar juga bahwa hidupnya itu adalah memberi buah, membawa hal yang baik, memberikan manfaat bagi orang lain, supaya tujuan akhirnya apa? Supaya tujuan akhirnya Kristus dapat dipermuliakan, baik oleh tubuh kita, baik juga oleh tubuh orang lain. Inilah tujuan utama manusia dapat hidup, saudara sekalian. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup supaya Kristus dipermuliakan. Saudara sekalian, kalau kita melihat, kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus oleh anugerah Tuhan, dia membawa hal yang baik. Makin dipertegas di dalam Markus 10 ayat 45. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan yang sempurna. Dikatakan begini di dalam Markus 10 ayat 45. Anak manusia, yaitu dirinya sendiri, datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi nyawa supaya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah anugerah terbesar yang Allah berikan. Apa itu? Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus pun di dalam ayat ini kita betul-betul dapat melihat bahwa Tuhan pun semasa dia hidup membawa dampak yang sangat besar bagi dunia yang berdosa ini. Tanpa buah pelayanan dari Tuhan Yesus, maka tujuan akhir hidup kita adalah neraka. Karena apa? Kita orang berdosa, pantas menerima hukuman. Tetapi karena dampak yang baik, dampak yang sangat luar biasa, dampak yang tidak dapat dinilai oleh apapun juga, yang sudah Tuhan Yesus kerjakan semasa di dunia ini, dia melayani, memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya mau tutup khotbah ini dengan sebuah lagu yang berjudul di dalam bahasa Inggris, This is my Father's Word. Kalau di dalam PPR kita ada juga lagu ini. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu berjudul Ini Dunia Bapa. Ini dunia Bapa, puaslah hatiku. Nah, saudara, ini dunia Bapa. Siapa yang mengarang? Yang mengarang lagu ini adalah seorang yang bernama Mel B. Babcock. Mel B. Babcock hidup pada akhir 1800-an. Semasa hidupnya, dia merupakan seorang atlet yang sangat berprestasi di olahraga renang dan juga olahraga bisbol. Selain dia mahir olahraga, dia pun juga diberikan karunia oleh Tuhan, yaitu dia pandai memainkan alat musik. Suatu kali di dalam kesempatan dia agak senggang latihan, dia itu berjalan-jalan ke sebuah hutan. Di dalam sebuah hutan tersebut, dia melihat di sekitarnya kanan kiri
depan belakang, dia begitu melihat pemandangan di dalam hutan tersebut sangat bagus dan sangat indah. Dia banyak menemui pohon-pohon yang begitu kuat, yang begitu hijau. Dia begitu banyak mendengar suara kicauan-kicauan burung yang sangat merdu ketika ada di telinganya. Dia melanjutkan perjalanannya, tidak berselang beberapa lama dia memutuskan untuk menutup matanya sejenak. Dia menutup matanya sejenak dengan tujuan dia itu berimajinasi, membayangkan kalau seandainya pohon, rumput, daun, angin, burung-burung yang ada di hutan tersebut, seandainya mereka bisa berbicara, dia yakin bahwa mereka pasti akan memberikan pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membuat dunia ini dunia yang sangat baik dan yang sangat indah. Karena itulah setelah Mel B. Babcock ini pulang, dia akhirnya menuliskan lagu ini. Ini dunia Bapa, sangat indah, sangat menawan, sangat luar biasa sekali. Saudara, mungkin yang ada di dalam pertanyaan setiap kita, apakah betul dunia Bapa ini dunia yang sangat indah? Bukankah semasa kita hidup, apalagi semasa pandemi virus COVID-19 ini, kita banyak menemui kesulitan-kesulitan. Kita seringkali banyak melihat kekurangannya daripada kelebihan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini. Kita melihat bahwa dunia yang diciptakan Tuhan ini semasa kita hidup banyak kali timbul kejahatan, timbul segala macam kekecewaan dan sebagainya. Apakah betul ini adalah dunia Bapa? Saudara sekalian, di dalam masa kesulitan selama pandemi dan juga segala hal yang kita hadapi di dunia ini, kita tetap melihat ada anugerah Tuhan yang selalu menopang dunia ini. Kita boleh hidup, Injil terus diberitakan, kita tetap diberikan kesehatan, keluarga kita sampai sekarang bisa dapat tetap percaya kepada Tuhan. Bukankah itu adalah anugerah Tuhan? Pemeliharaan Tuhan yang begitu besar, yang setiap detiknya kita terus alami dan kita rasakan. Saudara, gereja oleh Allah bagi dunia. Dan pesan ini secara khusus untuk GKT Banyuwangi, jemaat-jemaat GKT Banyuwangi yang sejak persekutuan pertama sudah berusia 71 tahun. Mari kita melihat, kita sebagai sebuah gereja oleh anugerah Allah, kita pun juga membawa dampak yang baik. Bagi siapa? Bagi dunia. Sehingga dunia dapat mengenal Tuhan, dapat memuliakan Tuhan yang ada di sorga. Amin. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi berbicara kepada setiap kami, bahwa kami boleh menerima keselamatan itu oleh anugerah-Mu kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami, selama kami hidup di dunia ini, kami bekerja, memberi buah, membawa dampak yang baik bagi dunia ini. Sehingga kami, melalui kehidupan kami, orang-orang dapat mengenal Engkau, bahkan memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah dibawa oleh para jemaat. Kami berdoa menyerahkan untuk uang-uang ini supaya dapat dipakai untuk dapat mengembangkan pelayanan melalui gereja ini, membawa berkat dan manfaat bagi jemaat maupun juga untuk orang-orang di sekitar gereja. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, bersyukur untuk momen ulang tahun yang ke-71 tahun ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya melalui GKT Banyuwangi, banyak pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui setiap kami. Para jemaat-jemaat dapat terus bersatu padu, tidak terpecah-pecah,
bersama-sama maju di dalam iman dan di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu menyerahkan untuk pembangunan gereja. Kami menyerahkan untuk renovasi yang dilakukan untuk gedung gereja. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, baik untuk renovasi di gedung gereja ini maupun juga nanti akan dibangun pastori di lahan parkir. Kiranya Engkau mempersediakan dananya. Kami menyerahkan supaya jemaat-jemaat Tuhan dapat bersatu padu untuk mendukung pekerjaan Tuhan untuk pembangunan gedung secara fisik ini. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan untuk keadaan Indonesia ini di tengah-tengah situasi pandemi yang kami tidak tahu sampai kapan harus berakhir. Kami berdoa menyerahkan untuk vaksin yang telah dibuat, kiranya dapat diuji coba sehingga dapat berhasil, masyarakat dapat membeli vaksin ini dan kembali dapat hidup sehat. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-jemaat yang kesulitan di dalam hal perekonomian. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, memberikan jalan-Mu sehingga melalui situasi ini iman mereka tidak gentar, tidak pudar, melainkan tetap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.